Shalom saudara sekalian, selamat datang di gereja kita bersama GMM, Gereja Mula-Mula. Kami semua melayani saudara dalam berbagai bidang. Ada online Bible study, ada ibadah raya, ada untuk youth, semuanya ada di GMM. Untuk itu, mari kita bergabung, bukan hanya jadi pengunjung saudara. Mari jadi bagian dalam GMM. Kita semua keluarga besar di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pilar pertama GMM adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita kepada hidup kudus yang benar, sikap hati yang benar, bagaimana memposisikan diri di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita ketakutan akan Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan berarti kita hormat sama Tuhan. Berarti kita meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Takut kehilangan Tuhan. Takut kalau hidup kita ini tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah yang menjadi landasan bagi hidup kita semua. Nilai yang pertama, takut akan Tuhan. Alkitab berkata dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung di gereja kami, gereja kita semua, baik secara onsite maupun online. Selamat berjuang bersama kami. Mari kita bersama-sama menjadi keluarga besar di dalam Tuhan. Saya beserta seluruh pelayan Tuhan di GMM mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Saudara sekalian, ini suaranya putus-putus. Sudah, oke. Ya. Selamat pagi, shalom. Senang sekali kita masih punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi itu tidak boleh mempengaruhi bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Semua kita harus tetap lurus. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ada amin, saudara? Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tema besar kita adalah natur pertobatan. Mungkin saudara, sebagai orang percaya kita sering mendengar pertobatan, tobat. Tapi tidak banyak orang yang mengerti dengan benar dan lengkap. Kita baca dahulu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau kita mengakui dosa kita. Ada orang yang meskipun salah tidak mau mengakui dosanya. Malah ngeles. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah benar-benar bertobat atau belum? Atau cuma hanya menyesal? Banyak orang itu cuma menyesal. Aku salah Tuhan, menyesal doang. Tapi belum bertobat, saudara. Banyak orang mengira pertobatan itu hanya menyesal. Karena apa? Karena ketahuan dosanya. Seorang suami ketahuan selingkuh, dia menyesal. Menyesal karena takut ketahuan soalnya. Itu bukan pertobatan. Itu hanya penyesalan biasa saja. Motifnya menyesal itu karena takut dihukum, itu juga bukan pertobatan. Ada banyak orang takut dihukum. Makanya dia tidak berani mencuri. Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, bablas terus. Atau ketika KKR semua orang nangis-nangis. Disentuh dikit, geblak ke belakang, rebah.
Katanya rebah dalam roh katanya. Rebah nangis-nangis. Minggu depan datang lagi rebah lagi. Nangis-nangis lagi. Terus begitu. Kebiasaan. Kebiasaan rebah itu namanya. Mau rebah mau enggak itu enggak penting. Banyak orang memakai fenomena-fenomena itu untuk menjustifikasi bahwa ia sudah bertobat. Belum. Itu belum. Pertobatan sejati itu perubahan pikiran, perubahan perasaan, perubahan kehendak atau keinginan. Berubah dalamnya metanoia, perubahan pola pikir, perubahan pola hidup. Itulah pertobatan yang benar. Kalau tanpa perubahan, cuma menyesal, itu belum bertobat. Ya, kita itu ya paling umat Tuhan yang paling enak. Kita ini tanpa melihat dosa kita sebesar apapun. Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, marilah berperkara kepadaku. Ayo kita berperkara. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih, akan diputihkan oleh Tuhan. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kebanyakan ajaran itu, kalau kamu berdosa, kamu nanti nanggung dosanya. Barang siapa menabur, dia menuai terus-terusan, nggak ada pengampunan. Kan begitu kan? Tapi di dalam Tuhan kita, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih. Sebab Tuhan yang membersihkan dosa kita, mengampuni. Dunia ini kalau tanpa pengampunan, semua manusia binasa. Makanya kalau kita berkeluarga, bermasyarakat, hidup di dunia ini, kalau kita nggak punya pengampunan, itu manusia kejam sekali. Tidak bakalan diampuni Tuhan. Tidak bakalan. Makanya tidak boleh ada orang yang tidak mengampuni sesamanya. Tetapi apakah pengampunan itu? Kita akan bahas di minggu berikutnya. Banyak orang salah mengerti, mengampuni katanya begini. Kalau ada orang salah gitu ya udah mengampuni, dirangkul lagi. Bukan itu. Kalau ada bendahara itu ya, mengampuni jadi bendahara lagi. Bukan itu maksudnya pengampunan. Banyak orang Kristen tidak mengerti pengampunan itu apa. Ya. Ingat, natur Tuhan itu kasih adanya, tetapi ia adil. Natur Tuhan itu banyak, tapi ia benci ketidakadilan. Kalau kita melihat ketidakadilan lalu kita diam saja, berarti kita ada di pihak yang tidak. Hati-hati itu. Hidup kita itu kalau ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Nggak bisa enak-enakan jadi penonton, nggak bisa. Kita harus ikut berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak suka sama ketidakadilan, kekerasan, apalagi. Tuhan tidak suka sama orang yang tidak punya kasih. Jadi masing-masing itu ada tempatnya. Bagaimana kasih disampaikan, bagaimana mengampuni, bagaimana mengadil, adil. Ini putus-putus ya? Ya. Pakai ini aja. Tes. Ya. Sudah. Oke, sip. Heran ya. Gangguannya pas lagi khotbah. Kalau nggak khotbah nggak gangguan. Nggak apa-apa kita diganggu diri kiri kanan dari apapun, nggak masalah. Ada amin? Saudara, yang namanya pertobatan itu, yang pertama, dicatat baik-baik. Pertobatan itu dimulai dari kesadaran akan dosa.
Kalau seseorang tidak sadar bahwa dirinya berdosa, tidak mungkin ada pertobatan. Harus dimulai dari kesadaran diri. Di Lukas pasal 15 ayat 17, anak yang hilang itu pulang kepada bapaknya. Setelah ia menghabiskan warisan bapaknya, foya-foya, ia sadar dirinya salah. Lalu ia pulang. Dimulai dari kesadaran. Jadi hari ini kalau ada orang yang berpikir, enggak, aku enggak dosa kok, aku orang baik. Tidak mungkin bertobat ya. Setiap kita harus menyadari diri kita itu berdosa. Berdosa artinya tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Masih belum sempurna. Masih ada dosa dalam diri kita. Dimulai dari kesadaran. Saudara. Sementara, ini kan anak bungsu ini ya. Si sulung tidak menyadari dirinya salah, merasa baik kan dia di rumah. Ketika adiknya pulang, dia berkata, enak aja lu, udah ngabisin harta, papa sekarang pulang mau minta lagi. Si sulung merasa benar. Tapi ayahnya bilang sama si sulung, kamu kan sudah punya semuanya, adikmu itu kasihan. Si sulung gak punya rasa kasihan loh saudara. Siapa yang diterima bapaknya? Anaknya yang bungsu. Meskipun sudah salah, tapi ia mengaku berdosa, mengaku salah. Si sulung ini hilang di rumahnya sendiri, dia nggak mengerti bapaknya. Kalau orang mengerti kasih, anaknya, adiknya pulang, dia pasti peluk. Bapaknya ketika lihat anak bungsunya dari jauh, dia lari, dia peluk anaknya. Nggak begini, ngapain lu pulang? Udah ngabisin lu harta, nggak gitu. Bapaknya penuh sukacita, dirangkul. Ya, yang pertama pertobatan dimulai dari kesadaran diri kita yang masih berdosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hanya orang sakit yang butuh tabib. Orang sehat tidak. Padahal semua manusia sakit, harusnya butuh Tuhan Yesus. Tapi banyak yang tidak merasa butuh. Ya, pemazmur dalam hal ini menyadari. Mazmur 51 ayat 5. Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Kesadaran bahwa manusia itu berdosa, kita harus mulai dari situ. Seorang suami yang jelas-jelas salah, mengaku berdosa kepada istrinya. Jangan, aku memang begini. Waduh, itu pasti gak selamat itu orang-orang seperti itu. Merasa benar sendiri, tidak punya pengampunan, tidak mengasihi sesamanya. Ya, tanpa kesadaran tidak bakalan ada pertobatan, saudara. Tidak bakalan ada pertobatan. Makanya orang yang sering membandingkan diri, aku gak seperti itu. Waduh, merasa baik. Bapak Ibu Saudara ingat gak suatu kisah yang disampaikan oleh Tuhan? Ada seorang Farisi ahli Taurat masuk ke bait Allah, ya duduk paling depan. Merasa benar kan? Sedangkan pemungut cukai di paling belakang karena merasa hina. Si yang merasa benar ini pasti tokoh agama. Dia menyebut sama Tuhan begini, Tuhan, aku sudah memberi persepuluhan, berdoa tidak pernah buat dosa. Tidak seperti orang itu tuh yang di belakang tuh. Tapi orang yang di belakang, pemungut cukai berkata, Tuhan, ampunilah aku manusia berdosa ini. Yang dibenarkan Tuhan, yang di belakang meskipun banyak dosanya. Yang di depan itu sombong. Ya. Pertobatan dimulai dari kesadaran bahwa kita manusia berdosa. Membutuhkan anugerahnya Tuhan. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Tidak ada satupun yang tidak. Tapi Tuhan Yesus mati untuk kita, saudara. Sehingga kita dipulihkan. Dan kita harus tahu bagaimana kita harus hidup ke depan.
Jangan udah manusia berdosa terus saja dosanya dilakukan. Kita itu sangat beruntung loh saudara. Kita punya Tuhan, kita bisa berdoa sama Tuhan, tidak diperhitungkan dosa kita. Sangat beruntung. Umat Tuhan itu sangat beruntung. Begitu aja banyak orang menolak loh ikut Tuhan. Aneh gak sih? Ditawarin keselamatan tidak mau banyak orang. Alasannya macam-macam yang tidak masuk akal. Kalau manusia punya pilihan lain yang lebih baik, silakan. Pilihanmu apa? Tidak ada seorang pun yang berani mengaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas itu. Ada orang lain berani klaim seperti itu? Gak ada. Gak berani itu klaim yang tidak mungkin itu. Kecuali memang Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia. Kan begitu. Makanya ya saudara ya, jangan pernah kita itu sombong. Di dalam situasi yang tidak menentu begini, baru orang cari Tuhan. Nanti kalau situasi baik-baik saja, lupa ke gereja, lupa cari Tuhan. Ini meskipun berkurang yang hadir, saya percaya lewat online akan nonton. Pasti, karena orang cari Tuhan di situasi yang mencekam Tuhan, manusia cari Tuhan, sudah pasti itu. Harapan kita hanya sama Tuhan. Ya, jangan berharap sama yang lain, saudara. Kalau situasi memburuk, uang kita nggak ada artinya. Kekuasaan kita nggak ada artinya, jabatan nggak ada artinya. Apalagi kalau sudah digeledek masuk ICU. Siapa yang kita butuhkan? Cuma Tuhan. Yang lain nggak ada artinya, saudara. Ayo kita sadar, mulai dari kesadaran. Makanya saya buat status beberapa hari yang lalu ya. Mulailah setiap pagi dengan secangkir kesadaran. Kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan. Amin semua. Makanya ku berharap Tuhan kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Kan begitu. Ku berdoa kepadamu. Kau tanduk keselamatanku. Mantap saudara. Kalau orang nggak punya Tuhan dia bingung. Kalau kita nggak. Ku berharap. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu. Kepadamu Kau perlindungan dan kekuatanku. Berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau situasi di dunia ini bahaya, saudara cari siapa kalau bukan cari Tuhan?
Makanya dimulai dari kesadaran. Manusia itu sombong sekali loh kalau sudah kaya raya, berkuasa. Heran saya. Begitu keadaan tidak membaik, lari dia. Melarikan diri, bersembunyi. Manusia itu rentan sebenarnya. Hari ini saya harap semua kita harus sadar sesadar-sadarnya. Masa depan kita hanya di tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya Tuhan beserta kita. Amin ya. Saudara, Nabi Nathan menegur Daud. 2 Samuel 12 ayat 7. Daud baru sadar betapa berat dosanya ketika Nathan berkata, engkaulah orang itu. Banyak orang nggak mengerti siapa dirinya. Kalau kita perhatikan 2 Samuel, ini cerita apa sih? 2 Samuel pasal 12. Ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang satu kaya raya, yang satu miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Bedanya jauh sekali, saudara. Ya, dipelihara anak domba itu menjadi besar. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya. Ia punya banyak tapi ia sayang. Ada tamu mau dimasakin sama dia. Dia punya banyak kambing domba tapi dia sayang. Dia ambil dari si miskin. Dipotong domba si miskin. Gila nggak ini orang kaya ini? Ya. Lalu Daud menjadi marah dengar itu. Siapa itu orang kaya itu? Udah punya banyak masih mau punya orang lain lagi. Siapa itu? Lalu Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu. Daud kaget kan? Loh, iya ya aku salah Tuhan. Baru dia sadar loh saudara. Pagi ini, jangan sampai kita ditegur Tuhan, engkaulah orang itu. Kau mengaku percaya sama Tuhan, mengaku bertobat, tapi kau sadar saja tidak bahwa hidupmu bukan milikmu, milik Tuhan. Sadar aja enggak. Jangan sampai kita ditegur Tuhan, engkaulah orang itu. Fasik, pelit, serakah, milik orang lain kau ingini. Kau ngaku-ngaku milikmu lagi. Engkaulah orang itu. Waduh, keras sekali loh itu. Tapi untungnya Daud sadar, saudara. Daud, waduh Tuhan. Aduh Tuhan. Daud sadar, saudara. Kalau manusia ditegur Tuhan tidak sadar, ya pasti binasa. Tidak ada pengampunan baginya. Jadi pengampunan tidak selalu ada. Ada batasnya. Minggu depan kita bahas. Batas pengampunan. Jangan kau pikir Tuhan Yesus bisa dipermainkan dengan perbuatanmu itu. Aku pasti diampuni Tuhan Yesus, kasih adanya. Ngawur itu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat, kata Alkitab. Jangan sesat itu teks aslinya jangan bodoh. Kau pikir Tuhan bisa kau permainkan. Nanti aja tobatnya kalau mau mati. Kau pikir Tuhan bisa dipermainkan. Ya, hati-hati ya saudara ya. Anugerah Tuhan diberikan kepada kita semua, tetapi satu paket dengan tanggung jawab. Kalau kita dikasih anugerah, artinya dikasih tanggung jawab. Sebagai anak Allah, aku bertanggung jawab untuk bicara sebagai anak Allah, untuk berbuat sesuatu sebagai anak Allah. Begitu, ya. Jadi nggak gampang ikut Tuhan itu. Tidak gampang, saudara. Jangan sampai kita itu merasa Tuhan berkenan, padahal tidak. Saudara tahu, seorang pecandu narkoba, dia bisa berkata begini, saya baik-baik saja kok, saya bisa berhenti kapan saja. Jangan tersinggung ya, saya kasih
kasih ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu lakukan juga. Saya bisa berhenti kok ngerokok kapan saja. Ngomong tok. Berhenti kalau sekarang. Nanti tunggu waktunya Tuhan. Oh, ngawur itu mah. Apa aja alasannya waktunya Tuhan katanya. Berhenti sekarang, buktikan. Ayo. Itulah orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya salah. Kalau salah, apapun ku perbuat Tuhan. Mestinya begitu ya. Saya nggak tahu ya, orang kalau salah bagaimana ya. Kalau saya salah, saya takut sekali sepanjang hari. Tuhan, aku salah. Gimana ya? Aku nggak bakalan ulangi lagi. Selama-lamanya. Takut. Ada orang yang kalau buat salah gini, wajarlah aku kan manusia biasa. Nah itu dia. Nggak sadar aja nggak. Nggak menghayati kesalahannya. Ya. Orang semacam itu tidak akan pernah pulih. Sampai dirinya hancur. Saudara tahu nggak, ini peristiwa nyata ini. Ada orang yang tidak bisa berhenti ngerokok. Sampai suatu hari, kokonya masuk rumah sakit. Paru-parunya sudah hitam semua. Dia lihat sendiri hasil foto itunya. Dia takut dan dia berhenti. Jangan sampai terlambat baru berhenti. Jangan sampai dosa dinikmati terus, gak apa-apa lah, masih lama waktunya, masih panjang umurku, nanti aku bisa berhenti kok. Bohong. Berhenti itu sekarang, bukan nanti. Sekarang kalau mau berubah. Kalau ditunda, tidak bakalan ada hari esok. Karena setiap kita bisa mati mendadak. Dipanggil Tuhan mendadak. Makanya kita harus hati-hati, saudara. Hidup cuma sekali. Tuhanlah penolongku. Iya, tapi kita harus melakukan kehendaknya juga. Jangan kita pasif. Ya. Jadi yang pertama, apa saudara? Sadar bahwa kita bersalah di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah pengakuan dosa. Kita harus mengaku, Tuhan aku salah Tuhan. Bukan cuma sadar dalam hati. Harus mengaku. Mazmur 32 ayat 5. Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mengaku dosa sama Tuhan. Jangan pakai alasan. Mengaku Tuhan aku salah Tuhan. Manusia yang tidak tahu diri dan lupa diri itu, dirinya salah aja merasa benar loh. Heran nggak? Heran banget loh. Perbuatannya jahat saja dia tidak tahu loh itu jahat. Aneh nggak sih? Di depan mata jahat nih. Punya alasan macam-macam. Kalau ditanya, kau mengaku nggak? Kau salah? Nggak mau ngaku loh. Ya atau tidak? Jawabannya? Atau. Suruh jawab iya atau tidak, jawabnya atau. Orang-orang yang sudah mengeraskan hati ini ciri-cirinya. Sedikit lagi serosis tuh hatinya. Kalau sudah mengeraskan hati, gak ada pengampunan. Pasti binasa. Pasti. Sebab manusia berdosa kan kita menyesal, kita ampun Tuhan, nah diampuni sama Tuhan. Kalau minta ampun aja enggak. Dihapus sama Tuhan. Dari buku kehidupan. Ya. Sebab ada orang-orang tertentu yang sudah mendengar kebenaran. Yang sudah menikmati anugerah Tuhan, tapi yang murtad lagi. Manusia bisa murtad loh. Alkitab berkata begitu. Hati-hati ya saudara. Kita harus bertahan sampai kesudahannya. Jangan pernah murtad. Sebab begitu murtad, ditinggal Roh Kudus, binasa kita saudara. Yang pertama kita perlu mengakui. Bukan sekedar kata maaf. Hari ini kata maaf murah sekali. Dia bisa ngawur, korupsi dan sebagainya. Lalu, maaf ya saudara. Maaf doang. Enak aja lu maaf. Saudara, bayangkan ya, kita ditipu sama orang. Teman kita sendiri nih. Ditipu 10 juta misalnya.
Atau ilustrasinya yang gede ya. 10 M nggak pernah punya, 10 M nggak bisa dong. Kapan ditipunya? 100 juta atau 10 juta aja deh nggak apa-apa. Kita ditipu nih. Terus yang nipu kita ngomongnya begini. Maaf ya bro, aku sudah nipu kamu. Enak aja lu maaf. Kembaliin duitnya. Nangkep nggak mau selesai? Kalau lu minta maaf, kembaliin duitnya. Maaf di mulut toh. Itu bukan bertobat itu. Minta maaf itu dibayar. Bahkan 4 kali lipat. Alkitab berkata. Itu pemungut cukai. Ia sadar dirinya salah. Lalu ku kembalikan 4 kali lipat kata dia. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini. Jangan gampang minta maaf. Maaf murah. Saudara mau 10 maaf, saya bisa sebut. Maaf. Murah kan? Apa artinya? Cuma di mulut. Gak ada artinya itu. Maaf Tuhan, maaf. Tampar mulutmu nanti. Maaf lagi. Gak ada maaf-maafan. Bertobat, sungguh-sungguh. Kau nipu siapa? Kembaliin. Berkali-kali lipat. Barulah Tuhan bilang, di rumah ini ada keselamatan. Itu berarti pertobatan. Ya? Itu jelas loh saudara. Zaman sekarang orang Kristen maunya gampang. Ampun Tuhan. Pengakuan dosa. Udah diampuni. Yang ditipunya setengah mati, udah habis bangkrut. Coba saudara. Bahaya nggak itu? Kecuali yang ditipunya juga sudah mati. Kan nggak bisa bayar. Bayar ke siapa? Bagikan ke orang miskin. Simpel kan? Bukan ke gereja, ke orang miskin. Banyak cara untuk membayar kesalahan itu. Banyak. Intinya, lakukan semua untuk Tuhan. Amin ya. Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3 ya, mereka tidak langsung ngaku loh. Mereka nggak ngaku dosa loh. Padahal mereka tahu nggak mereka berdosa? Tahu. Oh mereka lu kok telanjang, gitu kan? Jadi dia tahu itu berdosa, tapi nggak ngaku. Ketika ditanya Tuhan, kenapa kau sembunyi? Adam bilang, ini loh Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh yang menipuku. Cari kambing hitam, Adam. Hawa dijadikan kambing hitam. Lalu Tuhan tanya Hawa, Hawa kenapa kau begitu? Ini loh Tuhan, ini si ular nih gara-garanya. Dari awal sudah mulai ngeles manusia. Sampai sekarang banyak yang ngeles. Iya kan? Hati-hati saudara. Itu turunan Adam itu. Sifat itu. Suka ngeles. Mestinya kan Adam dan Hawa, ampun Tuhan, kami sudah buat salah. Ampun ya Tuhan. Nah, kan gitu harusnya. Enggak ini loh Tuhan, perempuan ini loh. Oh, ini gimana ini? Si perempuan, ini loh ular ini Tuhan. Kalau nggak ada ular aku selamat Tuhan. Ada sih. Gitu. Si ular nunjuk siapa? Si ular ketawa aja ngapain nunjuk-nunjuk. Hehehe. Salahmu sendiri kok bisa ditipu. Kan gitu. Ngaku aja nggak mau. Mulai sekarang kalau salah ngaku. Salah sama siapapun ngaku saudara. Misalnya ngomong terus orang tersinggung. Sorry ya bro sis. Sorry banget aku tadi salah ngomong. Udah. Gak usah gini. Sorry ya bro. Kalau aku salah. Kalau aku salah lagi. Udah jelas-jelas salah kalau aku salah. Sorry ya bro. Sebenarnya aku nggak bermaksud gitu. Gak usah muter-muter. Bilang aja. Sorry bro aku salah tadi. Salah ngomong. Ya sorry ya. Kan enak kan? Orang zaman sekarang susah disuruh minta maaf. Suruh ngaku salah. Nggak bisa. Bukan murid Tuhan Yesus itu. Kalau kita jadi murid Tuhan salah ya salah. Jujur aja. Bayangin ya. Kalau seorang pasien datang kepada seorang dokter. Ditanya dong sama dokternya. Sakit apa bu?
Rahasia, Dok. Terus gimana dokternya mau nyembuhinya? Ditanya rahasia, kasih tahu nggak ya? Ada orang yang begitu, ngomongin gereja kita ini. Keluar, telepon sana, telepon sini, kurang kerjaan dia. Dipakai setan mau dia. Telepon sana sini, jelekin saya, jelekin gereja, GMM. Saya panggil dong. Sini sis, sini. Menurutmu gereja kita ada kurangnya ya? Iya. Tolong kasih tahu nanti kita perbaiki. Iya dong, benar dong. Jawabannya apa? Sorry ya, saya nggak mau kasih tahu. Pecat. Selesai. Manusia itu kalau dikasih anugerah dia nggak mau. Buang. Tuhan Yesus yang ngajarin. Kalau kamu menginjil tidak diterima, kebaskan debu dari kota itu. Kebaskan debunya, bukan urusanmu jadi. Amin gak nih? Saudara jangan bergaul dengan pencemooh ya. Itu kata Alkitab loh. Oh aku mengasihi dia. Bukan, kau salah mengerti tentang kasih. Jangan bergaul dengan pencemooh. Kalau kau bergaul dengan pencemooh, pencemoohnya harus bertobat. Kita harus jadi berkat. Jangan kau malah jadi pencemooh juga lama-lama. Itu loh maksudnya Alkitab itu. Ya, kita harus pikirkan kepentingan banyak orang, menyelamatkan banyak jiwa. Ya, harus bayar harga. Itu loh maksudnya. Ya. Yang kedua apa? Jadi pertobatan mengaku dosa. Aku salah Tuhan. Aku salah. Mengaku dosanya di hadapan Tuhan saja. Dalam beberapa kasus mungkin bisa di depan banyak orang bisa. Tapi jangan begini. Suami istri, ayo suaminya ngaku. Ayo ngaku dulu ngapain aja. Ngaku di depan orang banyak, depan istrinya juga. Suaminya ngaku dong. Sebenarnya aku dulu selingkuh sama temanmu yang itu tuh. Digampar sama istrinya, doang terus cerai. Salah. Mengaku itu sama Tuhan. Sudah, yang nggak diperbuat lama, yang lama nggak usah diungkit. Hanya setan yang mengungkit-ungkit masa lama, kesalahan masa lalu itu. Kalau Tuhan nggak ingat-ingat kesalahan masa lalu. Apapun kesalahan saudara di masa lalu, lupakan saja. Kita memandang ke depan. Ada amin? Jangan buat salah lagi tapi ke depan. Itu yang paling penting. Makanya ya, orang yang sudah buat salah di masa lalu, ikut Tuhan Yesus saja. Dilupakan masa lalunya. Tapi ke depan jangan buat lagi. Pakailah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membela yang lemah. Untuk membela keadilan. Untuk mengasihi sesama. Untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin ya. Kita beri kemuliaan lagi untuk Tuhan. Saudara, jika dosa itu kita tutupin, tidak ngaku sama Tuhan, itu hati kita nggak benar. Nggak benar. Kita harus jujur, tulus, ya. Harus tulus. Kalau enggak, tidak diampuni, saudara. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu diampuni. Supaya dosamu diampuni. Ya, pertobatan nggak gampang. Nggak gampang. Ketika seseorang bertobat, ia harus memikirkan, aku sadar. Yang kedua, aku akui Tuhan aku salah. Yang ketiga dicatat, pertobatan itu harus ada perbaikan. Nah ini yang jarang dibahas orang. Perbaiki diri. Bertobat tok di mulut tapi nggak memperbaiki diri. Temannya yang sudah ditipu nggak dibalikin duitnya. Balikin, perbaikan. Pertobatan yang benar itu lewat tindakan nyata. Memperbaiki diri. Itu baru pertobatan. Kecuali kita tidak bisa bayar, kita pun terbatas, ya sudah minta ampun sama Tuhan. Nah namanya juga nggak bisa bayar ya nggak salah, udah habis kan. Kesalahan masa lalu diampuni Tuhan. Tapi kalau kita mampu dan yang kita bayar masih hidup, apalagi membutuhkan, kita nggak bayar, nggak diampuni sama Tuhan. Mau jadi pendeta sekalipun, ke neraka langsung.
Karena itu bukan pertobatan. Itu cuma mau selamat, mau enaknya sendiri aja, saudara itu. Ya, jadi ingat unsur ketiga, natur ketiga dari pertobatan adalah perbaikan. Tanpa ada perbaikan, hubungan masih rusak, semua masih berjalan sebelumnya seperti sebelumnya, dosa, itu bukan pertobatan namanya. Pertobatan itu jelas berbuah nyata. Bukan berhenti berbuat dosa saja, tapi memperbaiki apa yang sudah rusak. Hubungan kita dengan Tuhan ketika manusia berbuat dosa rusak, saudara. Kita sekarang mau perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Setiap pagi, bangun pagi, doa pagi. Setiap malam ikuti renungan. Belajar firman. Lakukan. Kalau memang mau memperbaiki diri. Banyak orang tidak mau memperbaiki diri. Ini yang jadi masalah. Dia pikir mengaku, sadar dan mengaku menyesal sudah cukup. Tidak cukup. Mana perbaikannya? Kalau engkau bertobat, engkau memperbaiki dirimu. Dalam segala hal. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama kita. Kecuali sesama kita nggak bisa diajak baikan, yaitu salah dia. Kita sudah tawarkan diri, sorry ya bro, gak bisa kata dia. Oh ya sudah, yang penting kita sudah minta maaf. Urusannya dia dengan Tuhan juga nanti. Yang penting hati kita harus tulus, harus bersih. Seperti yang Tuhan inginkan. Kan begitu harusnya. Ya, jadi 3 natur pertobatan. Yang pertama menyadari bahwa kita berdosa. Yang kedua kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku memang salah. Yang ketiga mau memperbaiki diri. Kalau dulu jalannya miring gitu. Kalau dulu jalannya samping miring gitu. Sekarang dilurusin. Ya Tuhan, aku mau lurus. Meskipun semua orang jalannya miring, biarin aja. Kita mau lurus. Dengan resiko tidak disukai banyak orang. Gak apa-apa. Ya, dengan resiko dimusuhi banyak orang. Gak apa-apa. Difitnah banyak orang. Gak apa-apa. Gak masalah. Yang penting Tuhan tahu isi hati kita. Itu yang paling penting. Dunia ini tidak akan makin baik, saudara. Makin hari sosial media bisa dipakai untuk kejahatan. Untuk kejahatan. Memfitnah seseorang dan sebagainya. Ya, berubah mulai sekarang, saudara. Makanya ya, seseorang itu tidak bisa memperbaiki diri kalau dia tidak cinta Tuhan. Manusia yang cinta dirinya sendiri tidak mungkin memperbaiki diri. Tidak mungkin. Kalau ia cinta Tuhan barulah, aduh. Kalau seorang suami cinta istrinya, ketika ia buat salah, aduh mah, sorry ya mah, ampun mah. Pasti diperbaiki dirinya, perbuatannya, pasti. Kalau suami nggak memperbaiki diri, dia nggak cinta istrinya sebenarnya. Apalagi ngotot, mau benar sendiri. Benar aja kita mesti merendah, melayani. Karena hidup ini bukan soal benar salah. Hidup ini soal mengasihi. Kalau orang lain salah sama kita, kita kasih. Beri kesempatan. Nggak mau berubah, ya udah tinggal, kebaskan debu. Kan begitu. Kalau mau berubah, buktikan. Bukan berubahnya di mulut saja. Perhatikan orang kalau minta maaf atau apa. Di mulut saja, ya, percuma itu. Kalau memang kau menyadari kau berdosa, minta ampun, perbaiki dirimu. Begitu harusnya. Kalau seorang bendahara korupsi, jangan menuntut, aku jadi bendahara lagi dong, katanya hukum kasih. Gak bertobat dia artinya. Gak tahu diri itu namanya. Mestinya dia, sorry ya, aku gak layak jadi bendahara, gak apa-apa deh. Asal aku jangan ditolak ya, kita tetap temenan. Nah itu baru bertobat. Udah salah, ngotot lagi. Enggak dong, kembaliin aku jadi bendahara. Udah korupsi mau jadi bendahara lagi. Gak bisa. Alkitab berkata apa? Kalau bejana itu rusak. Kan Tuhan itu seperti penjunan yang membentuk bejana. Kalau bejana itu rusak, tidak bakalan balik ke semula. Baca Alkitab. Tapi Tuhan punya rencana lain. Akan dibentuknya bejana yang lain, yang baik. Gak balik ke semula. Makanya orang kalau buat dosa gak mau berubah, gak balik lagi nanti. Ada suatu kondisi di mana orang tidak bisa balik lagi. Kalau mengeraskan hati. Sampai mati. Ya,
Ini kita belajar natur pertobatan. Mari kita terapkan dalam hidup kita. Bagaimana natur pertobatan ini? Apakah sudah kulakukan atau belum ya Tuhan? Kan begitu. Saudara, kalau kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan melakukan perbaikan nyata dalam setiap tindakan kita, maka yang lain gak perlu kita khawatirkan, saudara. Banyak orang itu khawatir bahaya fisik, bahaya ekonomi, bahaya ini itu. Gak usah. Yang Tuhan khawatirkan itu kalau manusia itu tidak mau bertobat. Nanti binasa. Padahal Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan maunya semuanya selamat. Kan begitu. Ya. Makanya seseorang yang tidak cinta Tuhan itu perasaannya kelihatan. Cuma beragama saja. Nggak melibatkan perasaannya untuk Tuhan. Sering saya ulang-ulang kan. Coba saudara belajar mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dengan perasaan. Kalau dengan logika mungkin sudah kali ya. Aku percaya kok Yesus Tuhan. Buktinya saudara jadi Kristen. Tapi sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan perasaan kita, dengan segala keinginan kita? Ya. Lagu itu tidak tercipta mendadak atau tanpa tujuan loh saudara. Seperti rusa yang merindukan airnya. Itu dari perasaan saudara. Kalau dari logika nggak bisa jadi begitu. Ya. Seperti rusa rindukan air. Saudara, yuk kita belajar sekali lagi memiliki perasaan cinta sama Tuhan. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu, air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Seperti rusa. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu, air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap selamaku selamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar dekat dengan Tuhan,
Seharusnya kita tidak khawatir apapun. Bahaya apapun di dunia ini hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi tidak bisa membunuh jiwa dan roh kita. Makanya firman Tuhan berkata, jangan kamu takut dengan yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah terhadap yang bisa membunuh bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan roh kita. Takutlah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan bukan karena Tuhan menakutkan, bukan. Karena kita takut ditinggal Tuhan. Karena kita takut ketika kita menutup mata tidak ada Tuhan di sisi kita. Setiap kita bisa dipanggil Tuhan setiap saat. Saudara yang sudah berusia pasti sudah mengalami hal-hal ditinggal oleh orang yang kita kasih, yang kita cintai. Saya, orang tua saya sudah nggak ada. Koko saya satu-satunya juga sudah nggak ada. Keluarga saya sudah nggak ada. Bapak ibu saudara pasti pernah ditinggal. Entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua. Saudara, hidup ini cuma satu kali. Yuk kita hidup yang benar ya. Yuk kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidak punya rasa cinta sama Tuhan. Bagi sebagian orang cinta Tuhan itu seperti kok kayak aneh ya Pak. Enggak aneh, justru itu yang natural. Belajar saudara, jangan mengeraskan hati. Ya, seperti pemazmur ini loh. Pemazmur ini luar biasa loh saudara. Padahal itu zamannya perjanjian lama. Sudah begitu dia. Apalagi kita semua zaman sekarang. Mestinya kita bisa mengalir dengan tulusnya. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu. Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamaku. Selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai sisa umur hidup kita ini sia-sia. Saya melihat ada banyak orang hidupnya sia-sia. Sebenarnya ia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi ia tidak mau melakukannya. Ia punya banyak hal, tetapi ia nikmati sendiri. Ada orang-orang yang lebih jahat dari itu. Ia korbankan banyak orang demi kepentingannya sendiri, egonya sendiri. Wah, ini jahat sekali, saudara. Binasa itu nanti kalau tidak bertobat. Siapapun kita, kalau tidak berguna bagi Tuhan, pasti binasa. Kenapa? Alkitab berkata, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Terkutuk itu artinya binasa. Kalau kita mengasihi Tuhan, akan kelihatan dari cara kita hidup, cara kita bicara, cara kita
memperlakukan sesama kita. Siapapun orangnya. Ya. Kalau orang sampai jahat sama sesamanya, pasti tidak selamat. Pasti. Banyak orang itu kalau dalam keadaan bahaya dia datang kepada Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Ya benar, memang harus begitu. Tapi jangan cuman kalau lagi bahaya. Datang sama Tuhan itu setiap saat dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Amin ya. Tuhanlah perlindunganku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Gunung batu kita itu cuma Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku. Sangat ku cinta. Sangat ku damba. Jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku. Sangat ku cinta. Sangat ku damba. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku. Sangat ku cinta. Sangat ku damba. Aku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku. Sangat ku cinta. Sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Saudara, pertobatan itu di dalam bahasa Ibrani dipakai kata teshuvah. Teshuvah dari kata kerja shuv. Shuv itu artinya kalau tadinya miring gini, belok jadi lurus. Berbaliklah saudara. Jangan hidup miring terus. Lurus. Balik haluan. Ngapain miring-miring terus? Usia saudara sudah berapa? Ayo kita berubah sama-sama.
Metanoia, perubahan pikiran, perasaan, keinginannya semua berubah. Arah hidupnya berubah. Pola hidupnya berubah, pola pikirnya berubah. Mindsetnya berubah, lifestyle-nya berubah. Itu baru pertobatan namanya. Semuanya berubah. Perubahan pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, karakter, sadar, mengaku, dan perbaiki diri. Itu pertobatan, saudara. Zakeus bukan cuma menyesal, ia mengembalikan apa yang pernah diperasnya 4 kali lipat. Makanya Tuhan berkata, hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini. Sementara Tuhan tidak berkata sama orang ahli Farisi, orang Farisi ahli Taurat, kiai Yahudi itu. Gak pernah Tuhan berkata ini keselamatan, gak pernah. Karena mereka menyombongkan dirinya. Orang yang bertobatlah yang selamat. Ayo kita bangun kebiasaan teshuvah setiap hari. Kebiasaan metanoia setiap hari. Ingat kata-katanya teshuvah. Setiap saat kita bangun teshuvah yuk tiap hari. Sadar, mengaku Tuhan, perbaiki diri. Terus setiap hari. Maka dari hari ke hari kita akan makin dekat Tuhan. Makin bersih hatinya, pikirannya. Makin hidup suci. Makin berguna bagi Tuhan. Makin jadi berkat bagi banyak orang. Makin benci ketidakadilan. Makin benci kekerasan. Makin benci kejahatan dunia ini. Kalau orang melihat ada kejahatan di muka, di depan matanya, dia diam saja. Itu orang yang jahat. Kalau kita melihat kejahatan di depan kita, kita harus tolong orang yang jadi korban. Harus. Diam aja. Sebagai penutup saya kasih ilustrasi ya. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada seorang pencuri. Pencuri salah nggak? Salah ya. Ada seorang pencuri lari dari jauh dikejar orang kampung. Lewat di depan kita. Bukan di depan kita lah, di depan orang lain. Si A. Si A ini rupanya pertapa. Mau hidup suci. Dia pertapa. Pencurinya lewat. Dia lihat pertapa. Pencuri ini tahu dong ini orang baik. Iya kan? Dia minta tolong dong sama si pertapa ini. Pak, Bapak kan orang baik. Tolongin saya ya, saya mau dibunuh tuh, rame-rame. Saya sembunyi di pohon ini ya, di atas Bapak ini kan pertapanya di pohon soalnya. Ya namanya orang baik. Ya silakan. Dia naik dong ke pohon, bersembunyi. Udah, dia pertapa lagi. Orang banyak datang. Dia lihat, pertapa, orang baik dong. Jujur dong pasti pertapa. Ditanyalah, Bapak lihat gak orang tadi ada pencuri lewat? Pertapanya kan gak mau berdosa kan? Lihat, itu di atas. Mati orangnya jadi perkedel. Pertapanya hidup suci. Ke neraka itu orang itu. Saya kasih tahu. Orang gak ngerti kebenaran. Dia pikir dengan jujur, dia benar di hadapan Tuhan. Salah. Gara-gara kejujuranmu orang mati itu. Yang benar ketika lewat, aku sembunyi ya. Jangan. Mestinya kan gitu. Disuruh naik, habis itu dikasih tahu ke orang. Banyak orang itu seperti itu. Gak mau berbuat dosa, seolah-olah. Tapi gak mau membela yang lemah. Tapi gak mau menindak ketidakadilan. Bukan murid Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Terutama untuk yang keselamatan banyak jiwa. Contohnya, di bait Allah Tuhan Yesus diam aja. Meja dibulak-balik. Marah. Nanti semua orang tersandung gara-gara itu. Ya, sudah waktunya saudara harus dewasa imannya. Kalau kita lihat orang dianiaya, kita harus bela. Jangan diam saja. Kecuali saudara kecil, terus yang orangnya gede, pakai senjata ya kita nggak bisa bela. Kita cari orang lain supaya ditolong orangnya. Jangan diam aja, bukan aku ini. Oh, ke neraka kau. Mau menang sendiri, mau jadi orang suci sendiri, nggak mau nolongin orang.
Itu bukan orang suci. Karena suci itu artinya untuk Tuhan. Apa yang dilakukan itu untuk Tuhan? Itu dia. Bukan itu untuk diri sendiri supaya tidak salah, supaya jujur. Nangkap ya maksudnya ya. Nah, hati-hati saudara. Baik engkau makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Jangan pakai pikiran diri sendiri. Isu di Alkitab itu, dari dulu sampai sekarang. Satu, ketidakadilan. Di mana ketidakadilan ada, Tuhan marah besar. Kedua, kekerasan. Kekerasan itu tentu saja keras jahat ya. Itu Tuhan tidak suka itu. Yang ketiga tentu kasih. Yang kuingini bukan persembahan kata Tuhan, tapi belas kasihan. Amin, saudara. Saya rasa ini sudah sangat jelas. Karena saya dari tadi ngotot-ngotot soalnya. Jadi lumayan juga nih. Saudara, ada pengumuman sedikit ya sebelum saya lupa ya. Bentar. Oh ya, ada yang baru datang pertama kali di sini di GMM, ada? Angkat tangan. Ada. Selamat datang, selamat bergabung. Nanti datang terus ya. Oh, di sini juga ada. Setiap minggu selalu ada yang baru loh. Luar biasa. Saya percaya GMM dipakai Tuhan sih. Soalnya sudah jarang yang khotbah seperti ini. Khotbah biasanya yang enak-enak didengarkan. Tapi saya percaya kebenaran itu enak didengar. Cuman sambil tegang aja. Ya, saudara, oke, itu soal jiwa baru. Kemudian ingat, GMM punya banyak pelayanan. Ada ibadah raya, ada online Bible study. Jadi Bapak Ibu yang tidak sekolah teologi, gak apa-apa. Ikut saja online Bible study dari kitab Kejadian sampai sekarang. Sekarang baru sampai kitab Matius. Ya, di YouTube ada semua. Ada sekolah minggu di ruangan lain. Kemudian youth teen, komunitas PAWA. Cuma agak terganggu sedikit ya hari ini karena kita belum punya ruangan untuk komunitas. Oh ya Bapak Ibu, saya itu jarang loh ngomong ini. Bapak Ibu kalau di kursi ada amplop persembahan, untuk yang mampu silakan mendukung. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau yang mampu harus mendukung ya, itu saja. Sebab kita sedang berusaha mencari lokasi lain yang lebih masuk akal atau memadai ya. Karena di sini cukup tinggi kan biayanya. Itu aja ya. Kita bukan cari untung loh ya, enggak. Yang penting impas saja udah oke. Selamanya impas saja udah cukup. Sesuai kata Alkitab, cukup saja cukup. Amin ya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Bapak Ibu Saudara, saya harapkan setiap minggu kita ibadah ya, kecuali situasi tidak memungkinkan. Setelah ini mungkin kalau sore sampai malam jangan berkeliaran, di rumah dulu sementara ya. Kita doakan juga keadaan negara kita ini supaya Tuhan yang pimpin sehingga tidak banyak korban ya, kalau bisa damai dan ada solusi. Karena kekacauan ini kan karena oknum-oknum tertentu saja. Tidak boleh meluas, korbannya buat apa banyak korban. Oknumnya saja yang ditindak. Harusnya begitu sih. Ya. Yuk. Hidupku tertuju. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu
Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini berjalan terus ke depan. Waktu tidak pernah kembali lagi. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan hidup kita. Setiap langkah hidup kita ini, ingat baik-baik, persembahkan untuk Tuhan. Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Bertobat mulai sekarang. Sadari bahwa kita itu ada banyak hal yang belum berkenan bagi Tuhan. Mengaku salah di hadapan Tuhan. Mengaku salah kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada orang tua, menantu, mertua, besan, sesama. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Perbaiki hidupmu. Setiap saat. Tesyufah. Metanoia. Berubah. Tuhanlah perlindungan kita. Jangan kita takut apapun. Kecuali takut berbuat dosa. Amin, saudara. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku. Ku cinta, sangat ku damba. Jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Ada keselamatan. Ada keselamatan. Bapa kami yang di surga, Engkau tahu Tuhan keadaan negara kami. Kami sepakat di siang hari ini berdoa untuk kota dan negara kami. Biarlah kuasa Tuhan turun. Bala tentara surga turun. Menertibkan semuanya. Menindak yang tidak adil. Oknum-oknum tertentu. Sehingga tidak ada korban di antara kita semua. Kasihanilah kami Tuhan, manusia-manusia berdosa ini. Biarlah Tuhan pakai kejadian demi kejadian ini untuk memanggil kami semua semakin hari semakin dekat Tuhan,
semakin bertobat. Biarlah Tuhan pakai gerejamu ini di tengah suasana yang tidak baik, menjadi terang, menjadi garam, menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan seluruh negara dan kota kami ini. Seluruh pimpinan, seluruh rakyat ada dalam pimpinan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pengampunan Tuhan. Agar melalui peristiwa demi peristiwa, Tuhan bisa melihat Tuhan yang benar, yang turun dari surga. Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di hari ini. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Kami juga mengucap syukur untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat dan umur panjang, perlindungan Tuhan kemanapun kami pergi, selalu ada pada kami. Semuanya turun dari surga atas kami semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Karena pulanglah dengan damai sejahtera. Karena Tuhanlah perlindungan kita. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.